Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Dewan Dosen dan juga teman-teman semua. Perkenankan pada kesempatan yang baik ini, saya Hari Purnomo, mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Teori dan Filsafat Hukum sebagai tugas ujian akhir semester di tahun 2020. Pada kesempatan ini, makalah yang ingin kami presentasikan adalah berjudul Kajian tentang Teori Hukum. Abstrak. Teori hukum adalah mempelajari bagaimana hukum dari segi teori, di mana dari teori hukum inilah kemudian bisa dimanfaatkan untuk menganalisa dalam usaha penelitian hukum maupun untuk melihat fenomena bekerjanya hukum di masyarakat. Teori hukum sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah hukum. Hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat. Demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum. Teori hukum yang dikenal dalam khasanah keilmuan ada banyak, namun dalam tulisan ini hanya akan dibahas mengenai teori efektivitas hukum Suryono Sukamto, teori hukum progresif Sajipto Raharjo, teori hukum integratif Romli Atmasasmita, teori hukum dan pembangunan Mukhtar Kusumaatmadja, teori perlindungan hukum Philippus M. Hajon. Masing-masing teori hukum memiliki ciri khas sendiri-sendiri dengan mengacu pada konsep yang melatar belakangi. Masing-masing teori hukum memiliki kesesuaian untuk diterapkan pada masyarakat sesuai situasi dan kondisi yang ada. Dengan mengkaji beberapa teori hukum yang beraneka ragam akan memberikan alternatif yang lebih untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang semakin beraneka ragam. A. Latar belakang masalah. Teori hukum adalah variabel penting untuk memahami permasalahan hukum yang ada. Perkembangan kemasyarakatan yang begitu pesat ditambah dengan dinamika pemerintahan yang semakin dinamis menjadikan negara terus berbenah dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan pemerintahan yang terus responsif menjadikan menarik untuk mengkaji teori hukum, yaitu teori efektivitas hukum Suryono Sukamto, teori hukum progresif Sajipto Raharjo, teori hukum integratif Romli Atmasasmita, teori hukum dan pembangunan Mukhtar Kusumaatmadja, dan teori perlindungan hukum Philippus M. Hajon. Masing-masing teori hukum memiliki karakteristik tersendiri. B. Perumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan teori hukum? 2. Bagaimana teori efektivitas hukum Suryono Sukamto? 3. Bagaimana teori hukum progresif Sajipto Raharjo? 4. Bagaimana teori hukum integratif Romli Atmasasmita? 5. Bagaimana teori hukum dan pembangunan oleh Mukhtar Kusumaatmadja? 6. Bagaimana teori perlindungan hukum Philippus M. Hajon? C. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya. D. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Maksud teori hukum. Teori hukum adalah teorinya ilmu hukum. Dengan kata lain, ilmu hukum adalah objek teori hukum. Sebagai teorinya teori, ilmu hukum adalah teorinya praktek hukum dan hukum positif. Maka teori hukum disebut sebagai metateori. Rajbuh menyatakan
Tugas teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai dan postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep dasar yang dapat menjawab suatu masalah. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. Penting untuk seorang akademisi hukum dan praktisi hukum mengetahui pengertian teori secara luas. 2. Teori efektivitas hukum Suryono Sukamto. Teori efektivitas hukum menurut Suryono Sukamto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, undang-undangnya. Kemudian faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kemudian faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Kemudian faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kemudian faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa. 3. Teori hukum progresif Sacipto Raharjo. Teori hukum progresif Sacipto Raharjo menekankan pada hukum dalam aspek perilaku. Menurut Sacipto Raharjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan, melainkan menurut semangat dan makna yang lebih mendalam dari undang-undang atau hukum itu. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, serta komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. 4. Teori hukum integratif Romli Atmasasmita. Teori hukum integratif berusaha mengintegrasikan antara teori hukum pembangunan Mukhtar Kusumaatmadja dengan teori hukum progresif Sacipto Raharjo. Singkatnya, jika Mukhtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai sistem norma yang dinamis, almarhum Sacipto Raharjo memandang hukum sebagai sistem perilaku, dan Romli Atmasasmita sampai pada koreksi berikutnya bahwa hukum juga sepatutnya dan harus dipandang sebagai sistem nilai. Dalam teori hukum integratif muncul konsepsi baru bahwa hukum juga dipengaruhi oleh sistem nilai. Lebih jelasnya, hukum akan berjalan baik apabila perilaku para penegak hukumnya atau birokrasinya baik dan juga masyarakatnya baik. 5. Teori hukum dan pembangunan Mukhtar Kusumaatmadja. Teori hukum pembangunan Mukhtar Kusumaatmadja menitik beratkan pada norma yang dinamis sebagai tumpuan bekerjanya hukum. Bahkan Mukhtar Kusumaatmadja memberikan sebuah konsep pemikiran bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Apa yang dilakukan oleh Mukhtar Kusumaatmadja adalah terinspirasi oleh pemikiran hukum yang sedang berkembang di Amerika Serikat pada saat itu, yang dipelopori oleh Ross Capone, yang terkenal dengan konsep law as a tool of social engineering. 6. Teori perlindungan hukum Philippus M. Hajon. Teori perlindungan hukum menurut Philippus M. Hajon disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Perlindungan hukum
merupakan kondisio sine qua non penegakan hukum. Sedangkan penegakan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum. Menurut Philippus M. John, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Kesimpulan, teori hukum adalah teorinya ilmu hukum. Dengan kata lain, ilmu hukum adalah objek teori hukum. Terlihat dari 5 teori hukum yang dikaji dalam tulisan ini, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Teori efektivitas hukum Suroyono Sukanto menitikberatkan pada efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh hukumnya sendiri atau undang-undangnya, penegak hukumnya, sarananya, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Teori hukum progresif Sacipto Raharjo menitikberatkan pada aspek hati nurani, perilakunya. Teori hukum integratif Romli Atmasasmita memunculkan aspek nilai sebagai penentu bekerjanya hukum. Teori hukum pembangunan oleh Mukhtar Kusumaatmadja mengedepankan hukum sebagai sarana rekayasa sosial, dan teori perlindungan hukum Philippus M. John memunculkan pemikiran tentang perlindungan hukum yang berkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Demikian presentasi kami mengenai kajian teori hukum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.